Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi tenaga honorer ternyata tidak diakui pemerintah pusat. Nah, ini penjelasannya. Sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Nah, ini dia informasinya. Tenaga honorer ternyata tidak diakui pemerintah pusat. Dilansir dari wartakutim.co.id, meskipun jumlahnya ribuan orang, namun keberadaan tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak daerah ternyata tidak diakui pemerintah pusat. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, sebenarnya tenaga honorer itu memang sudah tidak diakui pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pemutihan honorer. Karena setelah pemutihan itu, honorer sudah dianggap tidak ada. Bukan hanya itu, banyak lagi peraturan pemerintah berikutnya yang melarang pengangkatan tenaga honorer. Namun, masalahnya kebutuhan tenaga kerja kontrak daerah di masing-masing daerah juga berbeda-beda. Jika seperti itu, tidak mendapatkan formasi dari pusat. Terus guru sudah pensiun, siapa yang harus menggantikannya di pendalaman? Kalau bukan tenaga honorer yang harus menggantikannya, seperti perawat atau dokter ketika pensiun, siapa yang harus menggantikannya di lapangan? Kecuali honorer. Sedangkan kita tidak mendapatkan formasi pegawai setiap tahun. Hanya saja selama ini pemerintah daerah melakukan perekrutan TK2D ini untuk mengisi kekosongan tenaga administrasi, terutama di pelosok. Sebab selama periode Presiden Joko Widodo, baru 2 tahun ini ada perekrutan tenaga PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja fungsional. Itu pun tenaga administrasi sangat minim, karena memang tenaga administrasi sudah cukup banyak akibat pemutihan yang dilakukan pada periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Makanya karena tenaga administrasi dianggap sudah banyak, makanya yang direkrut selama 2 tahun ini hanya tenaga fungsional, terutama guru dan tenaga kesehatan. Terkait dengan permintaan TK2D agar diakomodir menjadi P3K, Miss Liansah mengatakan itu juga akan sulit, kecuali kalau analisa jabatan yang dibuat bagian organisasi tata laksana. Yang dibuat bagian organisasi tata laksana mengajukan tenaga administrasi. Mungkin itu bisa. Karena BKPP ini hanya pengguna. BKPP mengajukan formasi jabatan yang akan diisi berdasarkan anjap yang dibuat bagian Ortal. Jadi kalau anjapnya bisa diubah, mungkin bisa diusulkan tenaga administrasi. Diakui karena anjap yang dibuat memang semuanya untuk tenaga fungsional. Makanya tahun lalu dari usulan permintaan 1.400 orang tenaga fungsional yang diusulkan semuanya dipenuhi pemerintah pusat. Karena P3K yang diterima tahun lalu itu jumlahnya 1.400. Apalagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 di mana disebutkan tenaga honorer harus habis 5 tahun ke depan. Dalam arti tahun 2023, maka TK2D meminta agar semua diikutkan P3K. Bagi tenaga fungsional tidak masalah, namun yang akan sulit adalah tenaga administrasi. Kalau Ortal bisa mengubah anjapnya, maka itu yang akan diusulkan. Karena kalau usulan kami berbeda dengan anjap, maka pasti akan ditolak. Nah, itulah informasi kali ini. Semoga semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.